Rupanya Ganjar Pranowo sekarang jadi kritikus ketimbang memaparkan program kerja Capres, dia mengkritik ya pekerjaan yang sudah dilakukan. Dan aneh, banyak pendukungnya. Saya mau katakan bahwa kalau netizen yang masih belum yakin ya terhadap kinerja Jokowi, coba Anda pergi sana ke NTT, NTB, Papua, Indonesia Timur lah. Apa yang mereka alami selama kemerdekaan 78 tahun? Mereka tidak tersentuh sama sekali pembangunan. Apalagi Papua dengan penghasilan 140 sekian triliun setiap tahun yang dikeruk ya oleh tambang Freeport. Itu yang kembali hanya 8 triliun ke kantor pusat, artinya ke pusat ya, pemerintahan pusat. Dan baru dibagikan ke Papua. Anda bisa bayangkan terjadi kerusakan yang luar biasa. Dan baru era Jokowi lah ya dengan memiliki saham 51 sekian persen dan perizinan yang diatur ketat, harus membangun smelter. Dan untuk melakukan itu butuh keberanian. Dan saya yakin bukan Ganjar orangnya. Seperti tadi saya katakan bahwa Ganjar sekarang jadi kritikus nih ketimbang memaparkan program kerja Capres. Nah permasalahannya, Jokowi itu sangat sukses. Jadi kalau dikritik ya dengan keinginan, dengan gambaran di benaknya Pak Ganjar bahwa dia akan menaikkan elektabilitasnya, malah hasilnya terbalik. Malah dia akan makin melorot ke bawah. Kenapa? Karena apa? Prestasi apa yang pernah dikerjakan oleh seorang Ganjar? Untuk menjadi seorang kritikus, harus memiliki pengalaman. Pengalaman di eksekutif terutama, ya, di manajemen, di praktikal. Nah, kebanyakan kritikus-kritikus yang ada di Indonesia, beda dengan yang di luar negeri sana. Hanya pintar mengkritik, tapi tidak pernah mengalami pekerjaannya sendiri. Akhirnya, ketika kita mengkritik seseorang yang sudah berprestasi, sedangkan kita belum mengerjakan yang berarti, malah tidak ada prestasi yang signifikan, bukankah itu suatu kontradiktif? Ya, seperti pengamat mengatakan, pasangan yang paling kontradiktif adalah pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Ya karena PDIP sebagai partai yang ikut berkuasa, kemudian ada di dalam kekuasaan, mengatakan bahwa kekuasaannya tidak benar. Sedangkan dia ada di dalam begitu. Termasuk Ganjar, termasuk Mahfud. Jadi ini jadi blunder-blunder lagi. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kenapa nggak memaparkan suatu program mimpinya seorang Ganjar? Kenapa? Saya juga berpikir, kenapa ya Ganjar tidak berani mengungkapkan program? Ya karena nggak punya kemampuan. Seperti seorang Jokowi. Dia tidak bisa melihat suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Ya kan?
Dan itu sudah dikerjakan oleh Jokowi, tinggal diteruskan. Ya kan? Begitu. Jadi benar pendapat para pengamat juga yang mengatakan bahwa Prabowo dan Ganjar tidak perlu terlalu banyak retorika. Dia hanya mengatakan satu hal. Kami akan lanjutkan semua program dan rencana besarnya Bapak Jokowi. Selesai. Ya, tinggal ditambah gimmick-gimmick soal susu, soal makan siang, ya kan? Soal penguatan dalam bidang hukum, ya, peningkatan dalam bidang ekonomi, ya, memposisikan diri di geopolitik global, begitu. Kemudian ekonomi hijau, ya kan? Dan uh, memantapkan kinerja yang sudah ada. That's it. Jadi Ganjar jangan jadi pengkritik, gak bakal berhasil. Percaya saya. Dan memang sudah, ya apa ya, kalau saya katakan, memang sudah takdir kali ya, terlihat begitu bahwa Ganjar paling runner up 2 atau runner up 3. Kalau juara 1 nggak mungkin. Nah, dan percaya saya, pasti koalisinya akan bubar jalan. Siapa yang mau memihak kepada orang yang kalah? Ya, saya sendiri nggak mau. Saya mau, kalau saya mau pasang taruhan, saya mau pasang taruhan yang kemungkinan besarnya menang. Dan kemungkinan besarnya Ganjar adalah kalah. Walah-walah. Hanya Tuhan yang tahu.